Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dosen Bu Laila. Nam- Perkenalkan, nama saya Muhammad Randika Sanuddin dan teman saya Muhammad Zidane Amin. akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami, yaitu yang berjudul analisis software yang paling diminati masyarakat work from home selama pandemi COVID-19 dengan menggunakan metode analytical hierarchy process. Ya, sekarang kami menjelaskan hasil dari penelitian kami. Nah, berikut adalah PPT presentasi dari kelompok kami. Yang sudah saya katakan judulnya adalah analisis software yang paling diminati masyarakat work from home selama pandemi COVID-19 dengan menggunakan metode analytical hierarchy process. Berikut adalah nama kami. Nah, untuk pertama-tama akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Jidan. Pada bab 1 ini ada latar belakang. Situasi dan lingkungan dunia ini menghadapi situasi yang darurat dan semua negara di dunia dikejutkan oleh pandemi global yang disebut corona. Penyakit virus COVID-19. Serangan virus ini berdampak besar pada kehidupan manusia di dunia dan telah mengubah banyak aspek penting dalam kehidupan seperti pekerjaan, kesehatan, ekonomi, politik, juga keamanan. Perlu dicatat juga bahwa COVID-19 telah menjadi ancaman utama bagi semua organisasi di dunia. Ini telah menyebabkan perubahan dalam metode kerja dan juga interaksi manusia dalam berorganisasi. Metode kerja yang bergeser dalam pertanyaan adalah perubahan dalam organisasi dalam memberikan tugas dan tanggung jawab kepada karyawannya dengan melarang karyawannya untuk bekerja di kantor dan berkumpul di sebuah ruangan. Dalam hal ini, peneliti dapat berperan melakukan penelitian terhadap sejumlah software yang diminati masyarakat selama kebijakan work from home atau WFA akibat pandemi COVID-19. Karena banyak sekali software yang digunakan pada dunia pekerja, menjadi minat peneliti dalam menentukan software diminati masyarakat. Analisis software yang paling diminati masyarakat work from home atau WFA selama pandemi COVID-19 dilakukan dengan menggunakan metode analytical hierarchy process. Identifikasi masalah. 1. Bagaimana cara yang dilakukan untuk menentukan software yang paling diminati masyarakat dengan menggunakan metode analytical hierarchy process? 2. Merekomendasi software yang diminati untuk work from home. 3. Kriteria yang diterapkan dalam menentukan software yang paling diminati masyarakat. Selanjutnya ada tujuan. Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijabarkan di atas, maka penulisan memiliki tujuan sebagai salah satu syarat yang telah ditentukan dalam mencapai kelulusan program Serata 1 S1 Program Studi Sistem Informasi Sistemik Nusa Mandiri. Bab 2, ada pengertian AHP. AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas Isati. Model keputusan ini menguraikan masalah multikriteria yang kelompok menjadi satu struktur hierarki. Hierarki didefinisikan sebagai satu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multilevel.
Level pertama adalah tujuan. Level kedua, kriteria, subkriteria, dan level ketiga adalah alternatif. Dengan hierarki, masalah yang kompleks dapat diuraikan dalam kelompok-kelompok yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hierarki, sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis. Kelebihan AHP dibandingkan dengan yang lainnya adalah satu, struktur yang berhierarki sebagai konsekuensi dan kriteria yang dipilih sampai pada sub-sub kriteria yang paling dalam. Dua, memperhitungkan validasi sampai dengan batas toleransi inkonsistensi berbagai kriteria dan alternatif yang dipilih oleh para pengambil keputusan. Tiga, memperhitungkan daya tahan dan ketahanan output analisis sensitivitas pengambilan keputusan. Macam-macam software yang digunakan work from home. 1. Aplikasi Zoom. Zoom merupakan aplikasi yang menyediakan layanan konferensi jarak jauh dengan menggabungkan konferensi video, pertemuan online, obrolan hingga kolaborasi seluler. Aplikasi ini memiliki perusahaan Zoom Video Communication yang berpusat di San Jose, California. Aplikasi Google Meet. Google Meet merupakan aplikasi video conference atau juga bisa disebut meeting online. Aplikasi Google tersebut bagian dari Google Hangout dan dirancang secara khusus dengan bertujuan untuk digunakan oleh sebuah perusahaan atau lembaga atau organisasi. Aplikasi ini tentu sangat dipergunakan secara positif. 3. Aplikasi Microsoft Outlook. Microsoft Outlook merupakan sebuah program personal information manager dari Microsoft dan bagian dari suite Microsoft Office. Biasanya digunakan untuk mengirim dan membaca surat e-program. Ini juga memiliki fungsi kalender, jadwal kerja, catatan, dan jurnal. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Randy. Yang berikutnya adalah bab 3, yaitu metode penelitian. Penelitian kita menggunakan metode Analytical Hierarchy Process atau HP. Dalam penelitian ini untuk menentukan hasil penelitian dan pembahasan yang akan dijelaskan. Prinsip-prinsip dasar dari metode Analytical Hierarchy Process ini terdiri dari decomposition, comparative, judgment, synthesis of priority, dan konsistensi. Ya, selanjutnya adalah tahapan penelitian. Tahapan penelitian adalah tahapan yang kita lakukan dalam melakukan penelitian tersebut. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang sudah dijelaskan teman saya yaitu bagaimana cara yang dilakukan untuk menentukan software yang paling diminati masyarakat dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process. Setelah menentukan identifikasi masalah, selanjutnya kita melakukan studi pusaka yang ditunjukkan untuk mendapatkan teori-teori dari para ahli dan pakar pada bidangnya masing-masing, dan hasil penelitian yang terlebih dahulu dilakukan sebagai acuan untuk penelitian ini, yaitu jurnal terkait. Selanjutnya adalah penentuan sampel dan populasi. Dalam penelitian ini, pihak yang dijadikan sampel penelitian oleh kami yaitu masyarakat yang mengalami work from home. Lalu, populasi dalam penelitian ini adalah para responden yang telah mengisi kuesioner online. Pembuatan selanjutnya adalah penyusunan kuesioner. Penyusunan kuesioner guna memperoleh sebuah data yang dapat mendukung penelitian ini. Dalam pembuatan kuesioner ini harus berupa pertanyaan yang
terstruktur dan berhubungan dengan masalah yang ingin diteliti. Kuesioner ini dibuat dengan bantuan Google Kuesioner dan disebar melalui media sosial yang kita tunjukkan pada masyarakat yang mengalami work from home. Setelah melakukan penyusunan kuesioner, yang tahap selanjutnya adalah melakukan pengumpulan data. Untuk pengumpulan data berdasarkan dasar kuesioner yang telah diisi oleh responden adalah memberikan bobot penilaian pada berdasarkan data masing-masing responden sesuai kriteria yang sudah kita tentukan. Setelah melakukan pengumpulan data, kita mengharuskan melakukan analisis data, yaitu pengumpulan data dan juga pengolahan data yang cukup mendalam sehingga dapat menghasilkan kumpulan data yang valid dan relevan. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analytical hierarchy process. Selanjutnya adalah hasil dan kesimpulan. Tahap terakhir ini adalah dengan menarik kesimpulan dari hasil pengolahan data dan analisis serta saran-saran sebagai usulan perbaikan terhadap software yang paling diminati masyarakat dengan metode analytical work from home guna dalam memperoleh informasi yang relevan. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan saat pengamatan, maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu kuesioner adalah salah satu bentuk pengumpulan data dengan memberikan daftar pertanyaan kepada orang-orang yang diteliti sebagai responden, dengan harapan mereka dapat memberikan respon atas daftar pertanyaan yang telah diberikan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, kami memberikan pertanyaan yang terdiri dari kriteria, yaitu terhadap kegunaannya, ketepatannya, dan efisiensinya. Dalam penyusunan kuesioner ini, peneliti menyusun langkah-langkah penyusunan sebagai berikut. 1. Peneliti menetapkan subjek penelitian. 2. Peneliti menuliskan permohonan pengisian kuesioner. 3. Penulis menuliskan tata cara pengisian kuesioner. 4. Peneliti menetapkan isian pertanyaan dalam kuesioner yang terdiri dari 2 bagian, yaitu yang pertama adalah karakteristik responden, selanjutnya adalah bahan-bahan pertanyaan yang dilengkapi dengan kolom isian untuk jawaban responden. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Jidan. Selanjutnya ada metode analisis data. Untuk mencapai tujuan penelitian, maka analisa yang digunakan adalah analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Analisis data kualitatif merupakan suatu analisis data yang dipergunakan apabila data yang terkumpul tidak dapat diangkat. Dalam artinya, hanya berupa uraian kata menjadi suatu masalah. Sedangkan analisis data kuantitatif merupakan suatu analisis data yang dipergunakan apabila kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh berupa angka-angka dan juga dalam perhitungan dipergunakan rumus yang ada hubungannya dengan analisis penulisan. Dalam hal ini akan dipergunakan analisis AHP atau Analytical Hierarchy Process. A. Analytical Hierarchy Process AHP. AHP merupakan suatu metode pendekatan yang sesuai mengenai sistem yang kompleks yang berhubungan dengan penentuan keputusan dari beberapa alternatif dan memberikan pilihan yang dapat dipertimbangkan. Bagian B ada AHP sebagai teori pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kasus sederhana, otak mampu mengatasi proses tersebut, namun masalahnya menjadi kompleks tak kala suatu keputusan menyangkut banyak kriteria atau banyak pilihan.
Oleh karena itu, dirasakan perlu adanya alat bantu yang memudahkan seseorang dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan diperlukan suatu kerangka yang menggambarkan kompleksitas situasi pengambilan keputusan. Untuk menyederhanakan biasanya dibuat suatu hierarki. Menyusun prioritas untuk tiap elemen masalah pada tingkat hierarki menghasilkan bobot elemen terhadap pencapaian tujuan. Sehingga elemen yang bobot tertinggi memiliki prioritas penggunaan. Langkah pertama dalam tahap ini adalah penyusunan perbandingan berpasangan yang ditransformasikan dalam bentuk matriks. Sehingga matriks ini disebut dengan matriks berdampingan. Berpasangan melakukan pengujian konsistensi terhadap perbandingan antara elemen yang didapatkan dari tiap tingkat hierarki. Konsistensi terhadap perbandingan antar elemen didapatkan dari tiap hierarki. Perbandingan ditinjau dari pematriks perbandingan dan keseluruhan. Hierarki untuk memastikan bahwa urutan prioritas dihasilkan didapatkan dari suatu rangkaian perbandingan yang masih dalam batas-batasan preferensi yang logis. Setelah melakukan perhitungan bobot elemen, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian konsistensi matrik. Untuk melakukan perhitungan ini diperlukan bantuan tabel. Pada tabel nilai indeks acak random index terdapat dengan tetap menggunakan matrik di atas. Pendekatan yang digunakan untuk pengujian konsisten matrik perbandingan adalah melakukan perkalian antara bobot elemen dengan nilai awal matriks dengan bobot untuk mendapatkan nilai eigen. Terdapat matriks A berukuran n kali n, maka vektor tak 0 x yang berada dalam disebut vektor eigen dengan skala n dengan nilai eigen. Untuk menjamin bahwa keputusan yang telah ditetapkan oleh pengambilan keputusan konsisten, rasio inkonsisten, konsistensi. Data akan dianggap baik jika nilai rasio konsistensi antar CR kurang dari 0,1. Saat telah membuktikan bahwa indeks konsistensi dari matriks N dapat diperolehkan dengan rumus CI sama dengan max bagi N kurang 1. Keterangan C1 itu indeks konsisten atau konsistensi indeks. Dan max nilai eigen terbesar dari matriks Borodon N. N yaitu order matrix, di mana N adalah elemen yang hendak dibandingkan dengan max adalah eigen value terbesar. Kemudian hitung CR, yaitu CI dibagi dengan random index R1. Sedangkan rasio konsistensi dapat dihitungkan dengan menggunakan rumus sebagai berikut. CR sama dengan C1 CI bagi RI. Keterangan CR itu rasio konsistensi atau konsistensi rasio. C itu indeks konsisten atau konsistensi indeks. RI itu indeks acak atau random index. Untuk mengukur keakuratan jawaban responden, AHP menggunakan indikator konsistensi rasio. Indikator ini diusahakan tidak lebih dari 10%.
Jika batasan ini tidak terpenuhi, maka jawaban responden perlu direvisi. C. Model hierarki. Pemilihan situs website belanja online. Dalam penentuan pemilihan software, peneliti menentukan kriteria software sebagai berikut. 1. Ketepatan atau correctness. Pada aspek ini, software memberikan hasil yang baik, implementasi sesuai dengan kebutuhan yang telah diinginkan. Dengan demikian, maka aplikasi telah memenuhi aspek correctness. 2. Kegunaan usability. Kebutuhan non-fungsional atau rancangan user-friendly terkait dengan kemudahan penggunaan sistem atau perangkat lunak oleh user. 3. Efisiensi atau efisiensi. Penggunaan software secara efisien untuk dalam operasi dan efisiensi penggunaan sumber daya komputer. Misal, bahasa programan OS, desain, strategi akses, teknik pemrograman, sedangkan untuk pemilihan software terdapat 4 alternatif, yaitu aplikasi Zoom, aplikasi Google Meet, atau aplikasi Microsoft Outlook. Sedangkan dengan kriteria di atas, maka dapat dibuat model hierarki. Pemilihan software sebagai berikut. Pemilihan software yang paling diminati. Ada kriteria ketepatan, kegunaan atau efisiensi, dan juga di bawahnya itu ada Zoom, Google Meet, atau Microsoft Outlook. Pada bab 4 akan dijelaskan oleh teman saya Randy. Ya, bab 4 adalah hasil dan pembahasan dari apa yang telah kita lakukan dalam penelitian ini. Setelah kita mendapatkan hasil data kuesioner oleh para responden, yaitu penelitian dan pembahasan ini menggunakan metode analisa proses. Prinsip-prinsip dari itu adalah decomposition, comparative judgment, synthesis of priority, dan konsistensi. Kuesioner yang telah disebarkan kepada 30 responden, ini harusnya 30 ya, kepada para masyarakat yang mengalami program work from home. Penyebaran kuesioner dilakukan secara online atau daring melalui media sosial kepada responden. Penyebaran kuesioner dimulai pada bulan Juni 2020. Prinsip yang pertama dari metode AHP adalah decomposition. Persoalan yang utuh didefinisikan atau disederhanakan menjadi persoalan yang lebih kecil, yang digambarkan dalam bentuk hierarki. Dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu tujuan, kriteria, dan alternatif. 3 kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah ketepatan atau correctness, kegunaan usability, dan efisiensi. Nah, bisa dilihat yang tujuan atau goalnya adalah pemilihan software yang paling diminati. Yang selanjutnya adalah 3 kriteria yang kami gunakan, yaitu ketepatan, kegunaan, dan efisiensi. Selanjutnya adalah alternatif yang digunakan, yang kita rekomendasikan, yaitu ada Zoom, Google Meet, dan Microsoft Outlook. Kenapa kita menggunakan ini? Ini adalah aplikasi yang paling populer saat ini. Tapi kita akan mencari yang paling lebih diminati oleh masyarakat saat ini. Lalu yang selanjutnya adalah B. Comparative judgment. Matriks perbandingan berpasangan diisi menggunakan bilangan untuk merepresentasikan kepentingan relatif elemen terhadap elemen lainnya. Hal ini dilakukan dengan membandingkan setiap elemen dari kriteria, subkriteria, dan alternatif secara berpasangan. Nah, berikut adalah contoh dari bagian pertanyaan kuesioner yang kami lakukan, di mana yang pertama adalah perbandingan berpasangan kriteria, yang di dalamnya adalah ketepatan antara kegunaan, lalu ketepatan dan efisiensi, selanjutnya adalah kegunaan dan efisiensi. Dan selanjutnya
dalam responden akan memilih berapa tingkat kepentingannya dari angka 1 sampai 9. Dengan penjelasan adalah 1 sama pentingnya, nilai 3 sedikit lebih penting, nilai 5 lebih penting daripada 1 dan 3, 7 jauh lebih penting, 9 mutlak lebih penting daripada 1, 3, 5, 7. Sedangkan nilai 24, 6, dan 8 adalah nilai antara dua pertimbangan. Nah, yang selanjutnya adalah ini adalah contoh dari perbandingan berpasangan alternatif berdasarkan kriteria ketepatan correctness. Sama ya, di sini responden akan memilih antara aplikasi Zoom atau aplikasi NIF. Dengan di kanannya ada berapa tingkat kepentingannya antara nilai 1 dan sampai dengan 9. Begitu juga dengan perbandingan berpasangan alternatif yang kriteria kegunaan usability. Selanjutnya adapun efisiensi sama seperti itu juga. Adapun pengisian kuesioner yang kami lakukan adalah yang pertama adalah dengan responden mengisi data sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lalu responden diharuskan mengisi tanda silang pada kolom skala sebelah kiri atau pada kolom sebelah kanan. Selanjutnya adalah setelah responden melakukan penilaian, data kuesioner yang telah diisi dan dikumpulkan dirangkum ke dalam bentuk tabel-tabel perbandingan berpasangan kuesioner. Satu yaitu adalah yang pertama kami lakukan adalah melakukan perbandingan berpasangan kriteria utama dengan menghitung rata-rata dari masing-masing jawaban responden kepada masing-masing elemen kriteria utama. Yang dimana antara ketepatan dan ketepatan bernilai 1. Begitu juga seterusnya. Setelah menentukan itu, selanjutnya adalah penghitungan rata-rata kriteria ketepatan korekses dari perbandingan pasangan kriteria ketepatan. Ya, yang ini adalah perbandingan rata-rata dari nilai ketepatan. Selanjutnya adalah nilai dari rata-rata jawaban responden kegunaan. Ya, seperti ini. Setelah melakukan nilai rata-rata dari jawaban responden, selanjutnya adalah nilai rata-rata jawaban responden dari kriteria efisiensi. Seperti ini ya. Nah, yang bagian selanjutnya adalah melakukan synthesis of priority. Setelah matriks perbandingan berpasangan, selanjutnya dilakukan pencarian nilai rata-rata, yaitu ada vektor eigen atau local priority. Proses ini kami dapat melakukannya dalam langkah sebagai berikut. 1. Dengan menjumlahkan nilai dari setiap kolom pada matriks yang sudah nilai dirata-ratakan tadi, lalu membagi setiap kolom itu dengan memperoleh dengan total kolom yang sudah dijumlahkan untuk memperoleh nilai normalisasi matriks. Yang ketiga, menjumlahkan nilai dari setiap baris dan membagi dengan jumlah elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata tersebut. Sintesis dilakukan sebanyak jumlah matriks pada perbandingan yang telah dibuat. Kita membuatnya berdasarkan 4, yaitu ada kriteria utama, lalu subkriteria yaitu ketepatan, kegunaan, dan efisiensi. Nah, berikut adalah penjumlahan yang dilakukan, penjumlahan nilai dari kriteria utama, di mana kita menjumlahkan dari nilai kolom pertama yaitu ketepatan 1 ditambah 3,2 ditambah 0,520 menghasilkan 4,720. Ini adalah jumlah dari ketepatan. Selanjutnya adalah kegunaan dari 3,55 dan 2,66. Selanjutnya adalah setelah melakukan penjumlahan, kita akan melakukan yang namanya normalisasi dari tabel kriteria utama. Normalisasi dilakukan dengan cara membagi nilai yang kolom yang sudah dijumlahkan dengan membagi nilai itu dengan jumlah kolom yang bersangkutan.
Hasil dari penjumlahan tadi dibagi kepada nilai ketepatan correctness, menghasilkan 0,211. Begitu juga dengan penggunaan antara ketepatan, menghasilkan 0,38. Begitu juga dengan kolom yang lainnya. Untuk menentukan rata-rata baris, dilakukan sama halnya, yaitu melakukan penjumlahan baris di mana nilai yang sudah dinormalisasikan tadi dilakukan penjumlahan tiap barisnya. Setelah melakukan penjumlahan tiap barisnya, dilakukan penambahan antara 3 baris yang sudah kita jumlahkan, yaitu antara ketepatan, kegunaan, efisiensi kita jumlahkan. Setelah dapat penjumlahannya, rata-rata dari tiap baris dibagi oleh penjumlahan tersebut, menghasilkan rata-rata 0,3,4, menghasilkan nilai 0,45 dan 0,246. Jika dijumlahkan akan menghasilkan vektor eigen, yaitu bernilai 1. Maka, berdasarkan nilai tersebut, kriteria kegunaan usability memiliki prioritas tertinggi dengan bobot yaitu 0,45. Dengan ketepatan memiliki prioritas kedua dengan bobot 0,349 dan efisiensi memiliki bobot terendah dengan 0,246. Selanjutnya adalah berdasarkan kriteria ketepatan. Sama cara yang dilakukan terhadap kolom kriteria utama, kolom kriteria ketepatan juga memiliki perhitungan yang sama. Yang pertama adalah dengan menjumlahkan baris tiap kolom. Setelah mendapatkan nilai adalah membagi jumlah 216 tersebut dibagi dengan data yang tiap kolom 2,160 dari jumlah kolom aplikasi Zoom dibagi pada data aplikasi Zoom yang bernilai 1 akan menghasilkan nilai normalisasi aplikasi Zoom. Seperti itu. Begitu juga dengan menentukan rata-rata dari penjumlahan baris dari nilai 0,4,62, 0,397, 0,34 setelah dijumlahkan dan dijumlahkan dengan baris yang keduanya akan mendapatkan total. Setelah itu total tersebut akan dibagi kembali kepada baris yang pertama, akan mendapatkan nilai rata-rata dari 0,4,2. Selanjutnya mendapatkan 0,379 dan mendapatkan 0,219. Setelah melakukan alternatif tersebut, kita akan mendapatkan nilai dari ketepatannya tertinggi, yaitu aplikasi Zoom memiliki prioritas tertinggi bernilai 0,42. Sedangkan Google Meet bobotnya adalah 0,79 prioritas kedua, dan yang terendah adalah Microsoft Outlook dengan bobot 0,29. Selanjutnya, begitu juga dengan kegunaan. Setelah melakukan perjumlahan antar kolom, kita juga melakukan penjumlahan antar baris yang sudah kita normalisasikan dan juga mendapatkan angka sebagai berikut. Dengan rata-rata yang paling tertinggi adalah aplikasi Zoom bobotnya 0,52, Google Meet 0,292, dan Microsoft Outlook dengan terendah 0,182. Yang selanjutnya adalah efisiensi. Efisiensi juga memiliki perhitungan yang sama dengan setelah menjumlahkan tiap kolom dan membagi kolom jumlahan tersebut kepada tiap kolom mendapatkan nilai normalisasi. Selanjutnya penjumlahan baris dan mendapatkan nilai rata-rata tiap baris tersebut dengan membaginya. Penjumlahan tersebut mendapatkan bobot paling tinggi, yaitu aplikasi Google Meet dengan prioritas 0,47. Lalu aplikasi Zoom memiliki prioritas kedua 0,385 dan Microsoft Outlook yang paling terendah 0,81. Nah, setelah melakukan consensus of judgment, kita akan menentukan nama konsistensi,
yaitu menentukan data dari tersebut apakah valid dan dapat diandalkan. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Pertama adalah yang kita melakukan berdasarkan kriteria utama. Berikut adalah langkah-langkah dalam menghitung nilai lambda maksimum untuk menentukan data valid yang digunakan. Yang pertama adalah mengalihkan matriks perbandingan berpasangan yang belum dinormalisasikan dengan vektor eigen. Jadi data yang sudah dirata-ratakan responden kami buat dalam bentuk matriks dan dihasilkan oleh vektor yang kita sudah dapatkan di judgment of tadi. Maka bisa lihat gambarnya. Yang data yang 1 dan 135 dan 1,11 ini adalah data yang belum dinormalisasikan yang tadi pada data kriteria utama. Nah, setelah kita melakukan proses of judgment akan mendapatkan nilai eigen sebagai berikut. Setelah dapat itu, kita akan melakukan perkalian terhadap matriks yang belum dinormalisasikan. Maka hasil dari perkalian antara matriks yang belum dinormalisasikan ini dan juga antara vektor eigen akan mendapatkan nilainya. Nah, maka nilai dari 1,168, 1,658 dan 0,913 ini dilanjutkan dengan tabel yang bawah akan dibagi kembali dengan nilai vektor eigen. Nah, dengan nilai tersebut akan mendapatkan angka sebagai berikut: 3,346, 4,093 dan 3,711. Bisa dilihat lagi dari yang langkah C. Bagi skala hasil operasi penjumlahan tersebut dengan banyaknya baris atau kolom, hasil akhir akan dijadikan sebagai lambda maksimum. Dari hasil penjumlahannya yang sudah dibagikan dengan vektor eigen, 3,346 ditambah 4,093 ditambah 3,71 dibagi 3 sama dengan 3,995. 3 ini berasal dari 3 matriks ya. Akan mendapatkan hasil dari 3,995. Nah, setelah mendapatkan 3,995, langkah selanjutnya dari konsistensi yaitu dengan menguji konsistensi hierarki dengan cara berikut, yaitu menghitung indeksnya. Rumusnya adalah lambda max dikurangi n dibagi n kurang 1. Nah, n adalah jumlah baris atau kolom matriks perbandingan. Nah, setelah angka dari 3,995 dikurangi jumlah matriks atau kolomnya yang belum dinormalisasikan adalah berjumlah 3. Maka dikurangi 3 dibagi 3 kurang 1 menghasilkan nilai 0,4,9. Langkah selanjutnya adalah menghitung rasio. Rumusnya adalah CR CI per RI. CR adalah hasil dari langkah yang A mendapatkan nilai 0,0497 dibagi CRI-nya adalah nilai rasionya yaitu 0,58 pada poin ketiga yang sudah dijelaskan oleh teman saya Jidan menghasilkan nilai 0,08. Karena nilai CR-nya 0,8 otomatis CR tersebut adalah kurang dari 0,01. Maka sesuai dengan ketentuan yang ada, datanya dapat diterima. Artinya data yang ada di kriteria utama itu dapat diandalkan seperti itu. Nah, selanjutnya kita mendapatkan nilai CR-nya, konsistensi ratio pada kriteria ketepatan atau correctness adalah 0,02. Lalu kegunaan atau usability adalah 0,0454 ya, ini harusnya ya. Efisiensi yaitu 0,035. Berarti semua datanya adalah dapat diandalkan seperti itu. Sesuai dengan ketentuannya yang itu indeksnya kurang dari 0,01 atau 10%. Nah, yang selanjutnya adalah setelah melakukan data perhitungan tersebut, kita akan menghitung hasilnya. Hasil yang telah kita dapatkan tersebut. Yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang A adalah
mengalihkan gabungan vektor eigen yang kita pada dapatkan dari uh, lang- tahapan kedua tadi dari semua level kriteria yang ada. Setelah melakukan lalu dikali dengan kriteria utama, vektor eigen kriteria utama. Setelah melakukan perkalian, maka didapat adalah nilainya adalah yang Zoom 0,17, Google Meet 0,080 dan Microsoft Outlook 0,011. Nah, maka hasil perkaliannya sudah kita lakukan akan mendapatkan keputusan, yaitu keputusan tersebut adalah dengan mengalih nilai 100%, maka aplikasi Zoom memiliki prioritas utama senilai 17,1 dan Google Meet yang memiliki prioritas kedua senilai 8% dan Microsoft Outlook memiliki prioritas terendah yaitu senilai 1,1%. Nah, untuk potensi hasil yang berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan, kita mendapatkan kriteria utama dalam penelitian software adalah dalam kriteria utama yang pertama yang digunakan yang dalam penentuan kriteria utama penetapan penilaian software adalah dalam 1. Kegunaan usability, 2. Ketepatan correctness, dan 3. Kriteria efisiensi, di mana dalam responden menyatakan bahwa kegunaan software kegunaan usability menjadi prioritas pertama dan ketepatan correctness menjadi prioritas kedua dan efisiensi menjadi prioritas ketiga. Nah, selanjutnya adalah dalam alternatif untuk penetapan pemilihan software berdasarkan software yang paling diminati berdasarkan kriteria ketepatan mendapatkan Zoom menjadi prioritas utama, aplikasi Google Meet menjadi prioritas kedua, sedangkan Microsoft Outlook yang terendah. Selanjutnya berdasarkan usability, aplikasi Zoom menjadi prioritas utama, Google Meet menjadi prioritas kedua, Microsoft Outlook menjadi prioritas terendah. Nah, yang efisiensi adalah aplikasi Google Meet menjadi prioritas pertama, aplikasi Zoom menjadi prioritas kedua, dan terendah masih Microsoft Outlook. Nah, dalam keputusan berdasarkan perhitungan yang sudah dihasilkan, masih sama, yaitu adalah Zoom mendapatkan persentase tertinggi 17% dan Google Meet 8% kedua, sedangkan yang terendah adalah Outlook Microsoft Outlook 1,1%. Ya, untuk kesimpulan akan dijelaskan oleh teman saya Jidan. Untuk kesimpulannya, berdasarkan pengamatan dan pengolahan data serta analisis pada bab sebelumnya yang sudah diterangkan oleh teman saya Randy, peneliti akhirnya dapat menarikkan kesimpulan. Dalam pengelolaan data menggunakan 3 kriteria, yaitu ketepatan atau correctness, kegunaan usability, efisiensi atau efisiensi. Disimpulkan bahwa kriteria yang paling diminati sebagai prioritas utama adalah kegunaan, yaitu usability dari software tersebut. Dalam pemilihan software yang paling diminati masyarakat berdasarkan 30 responden yang telah mengisi kuesioner dan dijadikan sebagai sampel oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa aplikasi yang paling diminati adalah Zoom. Aplikasi Zoom dengan nilai yang sudah didapatkan melalui perhitungan, yaitu sebesar 17,1%. Hasil hipotensa CR untuk kriteria menunjukkan nilai kurang dari 0,1 atau kurang dari 10%, maka hierarki secara keseluruhan bersifat konsisten, sehingga kesimpulan yang diperoleh dapat diterima. Artinya, keputusan yang ditetapkan dapat diandalkan. Ya, untuk data responden dan lainnya akan ada di lampiran makalah. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.